biasa, aku lagi kegiatan syuting, terus lagi ngos-ngos juga, sama biasa usaha clothing line aku. Bisnis, terjun ke bisnis juga sekarang. Yes, Apa yang betul. bikin suka nyemplung ke sana? Karena faktor kebutuhan dan ekonomi ya. Dan Masih. juga aku tuh karena emang suka posting-posting di sosial media aku baju-baju gitu, terus orang suka nanya itu belinya di mana kak gitu, daripada aku misalkan tunjukin produk-produk brand-brand orang, kenapa nggak brand aku sendiri. Akhirnya aku punya brand, aku pasarin dari sosial media aku sendiri. Oke, faktor ekonomi memangnya seperti apa sih? Emang ngebet banget. Nggak, kan kalau dari segi entertainment ini tuh kita nggak harus nggak boleh cuma satu bidang doang. Entertainment itu kita punya banyak multi talent ya, selain misalkan acting, hosting, nyanyi, dan terus di bidang kita memanage keuangannya seperti apa. Dan aku tuh dikasih tahu sama orang tua aku, kamu harus punya manage keuangan yang benar. Terus ya kalau bisa aku punya usaha juga, sebenarnya akhirnya aku coba untuk clothing line. Oke, ikut turun ke Yes, harus. Ya, gimana? aku turunnya desain beberapa aku, kemudian juga kadang aku jualan online juga ya. Kan sekarang lagi rame juga jualan online. Terus ya kadang ke toko juga. Tapi sangat jarang sih kalau ke toko. Ada ini gak sih kayak ngebudgetin gitu untuk bisnis ini seperti apa gitu? Yes, awalnya sih ngebudgetin banget ya, tapi pas kemarin ini ngelihat pasarnya tiba-tiba online itu rame, terus ya aku akhirnya spending money lebih banyak. Tapi pas sudah lama-kelamaan sih online tuh kan fluktuatif ya. Ya dan aku tuh baru tahu banget kadang kalau lagi lebaran tuh kemarin rame banget, tapi lebaran itu kayak wah ini harus diapain lagi ya, promonya ngapain lagi, itu kayak mulai belajar banget untuk gimana cara usaha yang bener. Emang ada turunan atau emang bakat alami aja? Bakat memaksakan karena kebutuhan itu, makanya aku harus coba banget nih gitu. Tapi emang gimana ya, sampai jatuh bangunnya itu seperti apa sih? Jatuh bangunnya ya otomatis ngerasain banget jatuh bangunnya. Dimana kalau pas aku kan mulai di saat pandemi awal kan ya, dimana pada saat pandemi awal tuh kita harus ngapain ya gitu loh, di saat pandemi ini tuh kegiatan apa yang dilakuin. Dan di saat pandemi itulah aku coba untuk usaha ini. Di saat yang lain terpuruk, justru aku pengen bangkit gitu di saat pandemi itu. Nah ya udah deh, aku cobain untuk sebisa mungkin, seusaha maksimal mungkin yang aku bisa seperti ini. Dapat support dari siapa aja nih? Terutama teman-teman, kemudian juga orang tua yang pasti, sama netizen dan followers terbaik aku, fans aku itu yang support terbaik banget. Tapi sempat bangkrut juga karena ada masalah atau apa sih ini, karena di beritanya begitu ya, mungkin bisa diklarifikasi. Kalau dulu sih bangkrut, aku kan sebelum usaha clothing line aku punya usaha juga makanan. Nah itu usaha makanan itu karena harganya tuh murahnya 10 ribuan satu, jadi keripik gitu 10 ribuan. Awal-awal tuh rame yang beli, tapi lama-kelamaan tuh aku ngerasa kayak ini aku kayak orang-orang tuh, apalagi teman-teman terdekat aku, pemain-pemain tuh akhirnya ngerasa itu mah Aiman cuma hobi doang, jualan katanya. Akhirnya kadang-kala ya mereka man beli dong 10 gitu. Oh aku udah semangat dong ya gitu, oh nyiapin 10 nih udah di packing dan lain-lain ya gitu. Ntar ya bayarnya, habis itu kagak dibayar. Dan aku juga tensin juga kan mau nanya mau apa, karena kan menurut aku padahal akunya dulu udah pernah ngasih juga kan ke dia sebagai perkenalan lah, udah awal, masa sih ngasih mulu gitu loh, kan udah ngasih awal-awal perkenalan gitu, promo, tapi sekarang masa iya harus digratisin mulu. Jadi akhirnya dari situ kayak ngerasa ini kayaknya nggak bener deh, ini gue usaha kayak gini deh gitu. Oh, jadi ruginya di situ malah ya. Ruginya. Sekarang udah nemu strateginya ke depannya Dan gimana? justru itu, aku punya brand sekarang, namanya itu secret, rahasia. Jadinya pun aku tuh gak ngasih tahu dulu awalnya ke orang-orang kalau ini tuh produk aku. Tapi bedanya ya, kalau misalnya kita usaha tanpa ada embel-embel, kalau aku tuh misalnya di belakang cuma di belakang layar doang tuh susah naiknya. Makanya aku harus di depan layar gitu. Tapi mau disampaikan nggak ke teman-teman yang mungkin yang kemarin nggak sempat bayar? Nggak usah, udah ikhlas. Masa sih, pasti ruginya lumayan kan ya? Nggak gitu juga sih, ruginya nggak begitu beda, tapi karena keseringan jadi akhirnya aku males. Jadi menurut aku usaha seperti itu kecil tapi lumayan berimpact ya gitu. Iya. Oke, Kak, aku minta tanggapannya dong soal anak-anak yang kecanduan main games Free Fire. Tahu nggak games itu kan? Sampai lempar HP-nya, marah-marah, nginjek-injek HP-nya, itu gimana sih tanggapan dirimu? Oke.
Nah, sekarang itu kan serba digital ya, dan anak-anak ini tuh udah kecanduan banget untuk main game online. Kalau bisa kita bilang Free Fire atau game-game online yang lainnya tuh udah jadi kecanduan buat anak-anak. Aku bisa bilang nih kenapa dia kecanduan, karena mungkin dari kecilnya juga ya udah disodorin terus tuh mainan terus sama orang tuanya, karena orang tua pun capek gimana ya caranya membahagiakan anak tuh. Oh yaudah deh, handphone gitu, orang tuanya mau ngapain, mau kerja, mau apa, nangis, ini nak ini aja nih, atau nak makannya biar banyak nih, main ini ya. Akhirnya tuh handphone selalu ada di genggaman dia dong, dari kecilnya selalu di genggaman dia, terus dia ngotak-ngatik, akhirnya dia suka dengan main game, dia kemudian suka dengan game online sampai akhirnya kecanduan. Dan bahkan nggak harus orang lain ya, saudara aku sendiri nih masih kecil kecanduan game online yang sampai akhirnya ngegasak kayak uang digital orang tuanya gitu loh, karena dia ngerasa pengen untuk naik tingkat dia harus punya skinnya apalah apa, belilah gitu ya. Akhirnya dia pakai, dan itu pun awal-awal suka izin ke orang tuanya, tapi kelamaan akhirnya tiba-tiba diam-diam ya udah, terus orang tuanya udah marah, nggak dipegang lagi handphonenya. Bahkan sekarang sih untuk menerapkan si saudaraku ini ya, ada jam-jamnya. Jadi kalau misalkan mau main game itu pokoknya kamu bisa main game dari jam 12 sampai jam 1, habis itu nggak usah main game. Kemenkominfo mempertimbangkan untuk memblokir Free Fire. Setuju apa enggak? Nah, untuk memblokir atau enggak sih, aku ada dua sisi ya. Di satu sisi sekarang kan game online itu bisa jadi e-sport juga ya. Kalau kita misalkan memblokir, otomatis kita akan ketinggalan dari negara-negara lainnya yang mungkin negara lain udah bisa mengendalikan itu semua gitu. Sedangkan kita mungkin belum bisa mengendalikan. Nah, di satu sisi kalau misalnya kita ngeblokir juga, akhirnya takutnya kecanduan anak-anak itu. Tapi menurut aku yang paling penting bukan dari blokirnya, tapi yang paling penting adalah gimana orang tuanya mengendalikan anak-anaknya. Itu sih yang paling penting. Minta ini dong, titik